Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Pada kesempatan kali ini kita masuk bab baru, yakni babul khul'i. Bab satu istilah teknis di dalam fikih munakahat, yakni yang disebut dengan al-khul'u atau al-khal'u. Kata-kata al-khul'u bidammil kha'i wa sukunil lam, dengan mendomahkan kha dan mensukunkan lam, khul'u ya. Atau bi fathil kha'i atau al-khal'u ya. Wa asluhu khal'u thawbi, asalnya adalah melepaskan baju, karena khala'a yakhlu'u itu makna asalnya adalah melepaskan sesuatu. Fa ukhidha minhu inkhila'ul mar'ati min libasi zawjiha. Kemudian dengan kata-kata ini dipakai untuk menjelaskan seorang perempuan yang melepaskan diri dari baju suaminya, maksudnya dari kuasa suaminya, ya, untuk kemudian hidup berpisah. Alladzi qala Allah Ta'ala anhu, yakni dari ayat sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, ya. Bahwa mereka itu, yakni para istri, libasul lakum adalah pakaian untuk kalian, hai para suami, dan kalian para suami adalah pakaian bagi mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sehingga tadi dikatakan bahwa al-khal'u itu adalah satu praktik, ya, di mana seorang istri melepaskan dirinya dari libas, dalam arti dari kekuasaan suaminya. Wa ta'rifuhu syar'an, sementara itu definisinya menurut syariah, yang tadi kan makna lughawinya. Firaquz zawji imra'atahu bi'audin ya'khudhu zawju min imra'atihi aw ghairiha bi alfazin makhsusatin. Khulu adalah berpisahnya seorang suami atau bercerainya seorang suami dari istrinya, di mana seorang suami menerima materi tebusan yang diserahkan oleh istrinya. Bi alfazin makhsusatin, dengan satu redaksi, ya, yang sifatnya tertentu atau khas. Ini yang dalam fikih munahakat disebut juga sebagai talak tebus. Al-khul'u itu atau al-khul'u adalah talak tebus. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, setidaknya yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, Undang-Undang Perkawinan, atau dalam
KHI, kompilasi hukum Islam, yang di dalamnya juga ada masalah munakahat ya. Khulu itu muncul dalam satu praktek yang disebut sebagai cerai gugat. Kan cerai yang dilaksanakan oleh seseorang di pengadilan agama ada yang namanya cerai talak jika inisiatifnya dari suami. Ada juga disebut sebagai cerai gugat ya jika inisiatifnya dari istri. Dalam cerai talak, seorang suami minta izin kepada pengadilan untuk menceraikan istrinya di hadapan sidang pengadilan. Dalam cerai gugat, seorang hakim memerintahkan seorang suami untuk membacakan ikrar talak ya di depan majelis hakim tadi. Ya karena tadi kalau cerai talak itu inisiatifnya adalah suami, kalau cerai gugat inisiatifnya adalah istri ya dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Faidatuhu, adapun faidah atau manfaatnya takhlisuz zaujati min zaujiha, yaitu terlepasnya seorang istri dari kekuasaan suaminya. Dan ini dihormati di dalam syariat Islam, karena masing-masing baik suami ataupun istri memiliki hak dan kewajiban. Kalau seorang suami bisa menceraikan istrinya, maka seorang istri bisa juga minta diceraikan oleh suaminya. Takhlisuz zaujati min zaujiha, yaitu terbebasnya seorang istri dari suaminya ala wajhin, atas satu segi la raj'ata lahu alaiha, di mana tidak ada rujuk ya. Beda dengan cerai biasa ya kan, masih ada rujuk sampai 3 kali ya kan. Illa biridhaha wa aqdin jadid ya, kecuali istrinya mau dan akadnya akad baru, menikah baru istilahnya ya, bukan rujuk ya, menikah baru. Makanya dalam fikih cerai gugat itu disebut talak bain sughra. Kalau yang cerai 3 kali atau talak 3 itu disebut cerai atau talak bain kubro. Artinya seorang istri yang sudah menggugat cerai suaminya dan kemudian bercerai, keduanya masih bisa menikah lagi, tapi yang melewati prosesi pernikahan yang baru, bukan rujuk. Beda dengan yang dikenal dengan talak bain kubro itu atau talak 3. Talak 3 itu seseorang menceraikan istrinya, belum tuntas masa iddahnya ya, maka dia bisa rujuk, kemudian cerai lagi, bisa rujuk, cerai lagi ya, cerai yang ketiga namanya talak 3, tidak bisa, kecuali istrinya menikah lagi dan suaminya itu menceraikannya lagi. Kemudian suami yang mantan itu boleh menikahinya ya, menikah lagi. Nah itu sehingga dalam fikih dikenal di antara pernikahan yang diharamkan dalam Islam adalah pernikahan muhalil. Ada dalam teori tapi kelihatannya tidak ada dalam prakteknya ya. Kan ada nikah muhalil, ada nikah sighar, ada nikah mut'ah. Itu adalah nikah-nikah yang diharamkan dalam Islam. Nikah muhalil itu adalah kasus tadi, seseorang menceraikan istrinya dengan 3 kali cerai.
dia kan tidak bisa kembali dalam arti menikahi lagi mantan istrinya itu kecuali istrinya menikah, ya menikah normal dengan seorang laki-laki, dan laki-laki ini menceraikannya, baru suaminya yang pertama tadi bisa mendekati lagi, menikah lagi. Artinya secara teoritis itu bisa, cuma dalam prakteknya itu loh koyok gak ono wong liyane ae ngono. Cek nemene ya. Nanti ada juga orang yang disebut dengan nikah mukhalil itu, misalnya seorang laki-laki menceraikan istrinya 3 kali cerai atau talak 3, dia kan tidak bisa menikah kecuali istrinya menikah dengan laki-laki. Tapi dia bikin skenario, bikin sandiwara, ya, bikin sinetron, ya. Minta tolong seseorang dibayar, Cak tolong ya mantan saya itu sampai nikahi, tapi ojo apa-apa no Mariono sampai ceraikan supaya saya bisa masuk nanti. Nah itu enggak bisa karena main-main, hanya nikah mukhalil. Cari Cak Parto sekai so kadung enak terus no ayo. Iku apa bersatu kita teguh, bercerai ya cari lagi kalau bercerai. Wal aslu fi jawazil khul'i alkitab was sunnatu wal ijma', dan dasar dari dibolehkannya khulu dalam hukum perkawinan Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'ul ulama. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 229, fala junaha alaihima fi maftadat bih, tidak ada halangan dalam arti tidak berdosa atas keduanya untuk bercerai kalau suaminya menerima tebusan ya yang diberikan oleh istrinya itu. Makanya juga disebut sebagai talak tebus ya. Atau yang dalam fikih atau hukum perkawinan di Indonesia disebut sebagai cerai gugat tadi. Ya kadang-kadang pemberitaan di media massa ya mungkin karena yang nulis itu tidak bisa membedakan antara cerai talak ya dengan cerai gugat, terus suami artis itu menggugat cerai istrinya, padahal tidak bisa. Kalau istilah menggugat cerai itu inisiatifnya dari perempuan. Wal khul'u tajri fihil ahkam al khamsah. Kalau kita bicara tentang fikih itu kan mesti bicara tentang ahkamul khamsah, ketentuan hukum yang 5 itu, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada wajib, ada mubah. Kalau kita bicara tentang fikih kan bicara tentang ahkamul khamsah, ada haram, makruh, mubah, ada wajib, sunnah ya. Bagaimana dengan khulu ya? Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan definisinya, yukrahu ma'a istiqomati haliz zaujain wa adam wujudi khilaf wa shiqaqu bainihima. Makruh hukumnya sekiranya rumah tangga itu tidak ada problem yang serius, tidak dilanda prahara yang dahsyat, kok kemudian seorang istri minta cerai suaminya. Bahwa di dalam membina rumah tangga itu pasti ada kerikil-kerikil tajam ya yang mengganggu dan yang kemudian menimbulkan problem-problem dalam rumah tangga seseorang, ya saya kira wajar-wajar saja ya. Justru ketika seseorang mampu melewati angin kencang yang menerpa rumah tangganya, maka dia akan semakin bagus kemampuannya untuk mengelola keluarganya.
Kan para penceramah sering mengatakan bahwa rumah tangga itu ibarat bahtera ya. Rumah tangga ini ibarat bahtera, ibarat perahu. Dalam perjalanannya menuju tempat yang diinginkan ya, kalau dalam konteks perkawinan adalah kebahagiaan yang sebenarnya, nah itu pasti ada angin ya, namanya angin, ada yang kenceng, ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang sepoi-sepoi. Nah kalau nahkoda dari perahu ini hebat, pintar, mampu mengendalikan, ya tentu tujuan yang diinginkan bersama akan tercapai. 5 rawal khamsatu illan nasa'iyya an Tsawbana, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh khamsah, 5 orang periwayat hadis dari Tsawban, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ayyuma imra'atin, perempuan mana saja, sa'alat zawjaha talaqa, minta cerai dari suaminya, min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang syar'i, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram atasnya bau surga ya. Karena keluarga itu adalah unit terkecil dari struktur negara. Jika keluarga-keluarga ini kuat, ya maka negara itu jadi kuat. Jika keluarga-keluarga itu rapuh, ya negara juga akan mengalami rapuh. Kalau keluarga-keluarga itu makmur, ya negara makmur. Daya beli masyarakat tinggi, perputaran duit besar ya. Jadi kalau keluarga-keluarga itu remek, ya negara remek juga ya. Nah sebaliknya ya, seorang suami juga tidak boleh otoriter, sewenang-wenang ya. Macam-macam cerai, macam-macam cerai ya, itu tidak bisa juga itu ya. Tidak diajarkan seperti itu. Kalau kita kembali kepada kehidupan Rasulullah, ya tentu saja beliau itu adalah uswatun hasanah, teladan, role model yang seindah-indahnya. Apakah rumah tangga Rasulullah tidak pernah menghadapi prahara? Yang namanya manusia ya tetap pernah mengalami prahara. Cuma di antara sifat mulia Rasulullah adalah tidak ingin menciptakan sesuatu hal yang membuat istrinya tidak nyaman. Sederhananya, tidak ingin melukai perasaan istrinya. Hadirin, nanti di dalam sudah pernah kita bahas ya, bahwa di dalam perkawinan itu ada satu hal yang disebut al-kafa'ah atau kufu. Walaupun asalnya itu adalah di dalam masalah agama. Jangan sampai perempuan sholihah kemudian dijodohkan dengan laki-laki bandol misalnya begitu ya. Tidak. Tapi pada kenyataannya kafa'ah itu juga menyangkut hal-hal yang lainnya, masalah tingkat kekayaan, status sosial. Kalau terlalu jomplang itu juga menjadi pemicu antara satu dari yang satu sangat kaya, yang satu sangat miskin ya, gitu. Ya ini bisa jadi pemicu kalau tidak dijalani dengan sebaik-baiknya. Ayo kon biyen rene lak melarat awakmu. Saiki sogete dek kate macam-macam metu teko omahku. Kalau yang perempuan marah lak gitu. Maca serene gak nggawa apa-apa ae, kok sandal japit sisian pisan. Nah ini pemicu ya. Dan itu dibuktikan, bahkan ada ayat yang turun ketika
terjadi disharmoni antara perkawinan Zaid ya dengan istrinya ya, dengan Zaid bin Sabit itu adalah anak asuh Rasulullah, sehingga saking dekatnya orang-orang sempat memanggilnya sebagai Zaid bin Muhammad, saking dekatnya, sampai turun ayat untuk menjelaskan itu ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwa Muhammad bukan ayah dari salah seorang di antara kalian, maksudnya Zaid bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid berkulit hitam, keturunan para budak. Sementara istrinya adalah bangsawan Quraisy, kulitnya putih. Keduanya menikah karena yang menikahkan adalah Rasulullah. Dua-duanya tidak berani menolak. Tapi kemudian Zaid merasa tidak pede untuk mendekati istrinya, sehingga akhirnya tidak berlanjutnya. Bisa saja khulu itu haram kalau memang suaminya mengkondisikan agar istrinya minta cerai kepada dirinya dan suaminya memasang syarat yang berat, tebusan yang besar. Dia mengkondisikan agar istrinya minta cerai kepada dirinya dan mau membayar dengan bayaran yang mahal. Yang berikutnya, yusannu lizauji ijabatu talabiha. Disunahkan bagi seorang suami untuk menerima permintaan cerai dari istrinya tadi jika ia memandang memang itu adalah pilihan yang paling baik menurut agama, menurut syariat Islam. Lima rawal Bukhari an Ibni Abbas, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, annam ra'ata Thabit bin Qais ja'at ila Nabi. Istrinya Thabit bin Qais datang menemui Nabi. Faqalat inni ma'aibu ala Thabit min dinin wala khulukin. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mencela agamanya Thabit, akhlaknya Thabit, saya tidak pernah mencela. Agamanya baik, akhlaknya baik. Walakin akrahul kufra fil Islam, tetapi aku takut melakukan kekufuran setelah aku masuk ke dalam Islam jika aku terus menerus bersama Thabit bin Qais. Ada hal-hal yang bisa saja saya tidak bersabar dan itu adalah sebuah kekufuran. Artinya jika pernikahan saya ini saya pertahankan
pasti berdampak tidak baik bagi agama saya. Mungkin saya akan melakukan hal-hal yang itu tidak baik menurut agama Islam. Faqala, kemudian Nabi berkata, ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kau mau mengembalikan kebun ya yang dulu diberikan suamimu padamu sebagai mahar, kebun kurma? Qalat na'am. Istrinya Sabit bin Qais mengatakan ya. Fa amaraha biraddiha, kemudian Rasulullah memerintahkan istrinya Sabit bin Qais itu agar mengembalikan kebun kurma yang dulu itu adalah mahar dari suaminya. Wa amarahu bi firaqiha, dan Rasulullah memerintahkannya, yakni Sabit bin Qais, untuk menceraikan istrinya ya. Wa yubahu laha al-khul'u, mubah boleh khulu itu idza karihat az-zaujatu khuluqa zaujiha, apabila seorang istri merasa bahwa akhlak suaminya ini tidak baik dan tidak bisa diperbaiki. Au khafat isman bitarki hakihi, atau ia takut melaksanakan satu perbuatan dosa sekiranya perkawinannya diteruskan. Perbuatan dosa yang dimaksud dalam arti ia tidak bisa menunaikan atau memberikan hak-hak suaminya. Fa in kana yuhibbuha, walaupun suaminya masih mencintainya. Tab'an wa fa yusannu sabruha alaihi, disunahkan si istri sabar untuk menjalani kehidupannya. Wa adamu firaqiha iyahu, dan tidak minta cerai dari istrinya. Tapi sekiranya ia lanjut khulu ya, karena tadi bahwa akhlak suaminya sulit untuk diperbaiki, maka itu boleh-boleh saja. Jadi hadis-hadis tentang khulu itu bicara tentang hak istri ya, dalam konteks berumah tangga. Inilah satu syariat yang hanya ada ya di dalam Islam, di mana seseorang istri memiliki hak yang besar kepada suaminya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'ata Thabit bin Qais atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Thabit bin Qais ma a'aibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatahu? Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqbalil hadiqata, terimalah itu kebun, wa talikha tatliqatan, dan talaklah ia satu kali talak ya. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat yang ada di dalam Al-Bukhari, wa amarahu bi talaqiha, Rasulullah memerintahkannya, yakni memerintahkan Thabit bin Qais untuk menceraikan istrinya.
Wali Abi Daud at-Tirmidzi wa hasanahu, dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan yakni at-Tirmidzi menghasankannya, anna imra'ata Tsabit bin Qais, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais ikhtala'at minhu khulu kepada suaminya. Faja'alan nabiyyu, kemudian Nabi menjadikan iddataha, masa iddahnya haidatan, satu kali masa haid. Wa fi riwayati Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi, di dalam riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya radhiyallahu taala anhum inda Ibnu Majah, dalam Ibnu Majah, anna Tsabit bin Qais kana tamiman, sesungguhnya Tsabit bin Qais adalah seseorang yang tamiman, buruk muka seseorang yang buruk muka. Wa anna imra'atahu qalat, dan sesungguhnya istrinya berkata, laula ma khafatullahi idza dakhala 'alaiha la basaqtu fi wajhihi, sekiranya aku tidak takut kepada Allah, maksudnya sekiranya aku tidak takut berbuat dosa ketika Tsabit bin Qais suamiku masuk ke bilikku, la basaqtu fi wajhihi, sungguh aku ludahi wajahnya cuma karena takut berbuat dosa, tadi takut berbuat kufur fil Islam, maka ia tidak melakukan itu, dan kemudian diizinkan oleh Rasulullah untuk khulu tadi dengan cara mengembalikan kebun yang itu adalah mahar yang dulunya diberikan suaminya kepadanya. Wali Ahmad min hadis Sal bin Abi Hathamah, dan menurut riwayat Ahmad dari hadis Sal bin Abi Hathamah, wa kana dzalika, dan adalah yang demikian itu, cerita di atas, awwalu khul'in fil Islam, itu adalah khulu yang pertama kali terjadi di dalam Islam ya seperti yang saya katakan, kalau dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, maka khulu itu muncul dalam bentuk cerai gugat. Bagi orang yang keluarganya baik-baik saja, seakan-akan fenomena perceraian itu sulit diterima gampangannya begini, lah iya biyen ketok opo, saiki ketok opo, kan gitu. Bagi orang yang rumah tangganya baik-baik saja, fenomena perceraian suami istri itu sulit diterima. Tapi faktanya di pengadilan agama itu tiap hari antri pasangan yang ingin bercerai, baik cerai talak ataupun cerai gugat. Dulu saya ketika ngajar di Fakultas Syariah itu kan mesti mengantarkan mahasiswa praktek magang itu di pengadilan agama yang jurusan akhwalus saksiyah Jadi tahu namanya orang proses cerai itu mulai yang masih sangat muda sampai usianya tua itu ada yang janda kembang banyak janda remak juga banyak. Nah, kadang-kadang saya itu, lah iya Pak, jenengan Yusuf pinten, kula pun 70. Istrinya sudah 67. Loh gitu tuh datang ke pengadilan agama proses cerai. Lah iya wis padha mambu lemah kabeh golek perkara. Tapi kita ndak bisa menerima, cuma faktanya begitu. Ya karena kita tidak mengalami, ya kita tidak menyelami persoalan mereka. Kan
Kalau sifatnya kan tertutup sidang begitu itu, tidak boleh ditonton oleh publik. Ini faktanya begitu. Saya masih kuliah dulu kan jurusan Akhwalus Syakhsiyah, tapi dulu namanya bukan Akhwalus Syakhsiyah, dulu namanya jurusan Qadha, ya, peradilan. Sekarang diganti dengan Akhwalus Syakhsiyah. Sehingga skripsi saya itu tentang praktek syikok, ya, di pengadilan agama. Kembali merujuk pada ayat wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha al-ayah. Itu saya nulis skripsi tentang praktek syikok. Kalau istrinya Zaid bin Haritha yang kemudian bercerai kan namanya Zainab, ya. Dan Zainab itu nama yang populer, ya. Waktu itu di kalangan perempuan Arab namanya Zainab. Zainab nama bagus. Cuma di Jawa tadi Jenab, ya. Sama Jenab itu. Ma yu'khadhu minal hadis, estimasi hukum, ya, yang didapatkan dari hadis itu thubutu aslil khul'i annahu firqatun jaizatun fi syariatil Islam ala sifatil masyru'ati, bahwa khulu itu merupakan perceraian yang dibolehkan, diizinkan dalam syariat Islam dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dan itu manusiawi, ya, rasional, daripada hukum yang mengatakan sekali menikah selamanya tidak boleh bercerai, apapun yang terjadi tidak bisa. Dalam Islam tidak bisa begitu. Malah kalau salah satu pasangan itu murtad dari agamanya, buyar perceraiannya, fasakh, rusak perceraiannya. Tidak bisa. Sudah ada keluarga di Ketintang situ, dekat dengan rumah teman saya yang saya sering ngisi kajian agama di situ. Ada suami istri, ya, memang yang laki sebelumnya non muslim, kemudian masuk Islam, akhirnya menikah, baik perkawinannya, punya anak, pekerjaannya baik, punya rumah yang besar. Kemudian setelah pensiun, yang laki ini murtad. Justru setelah pensiun, anak-anaknya sudah gede, pensiun. Nah, yang perempuan ini adalah ngerti agama, yang perempuan ini langsung lapor ke pengadilan bahwa suaminya murtad dan dia proses cerai, langsung diproses oleh pengadilan kalau begitu. Sehingga rumah itu oleh istrinya langsung dibagi jadi dua, rumahnya itu. Wes, sampean sana, saya sini. Soal anak-anak ya boleh ke sana, boleh ke sini, namanya anak, ya. Enggak sampai ke pengadilan. Tapi istrinya itu yang kemudian mengambil keputusan, kita bukan suami istri. Karena sampean murtad, itu ketentuan dalam Islam. Kita bukan suami istri lagi. Yang rumahnya disigar jadi dua, dikasih dinding pembatas. Sampai akhirnya yang laki stroke. Ya, yang perempuan tidak berani ngerambut, bukan apa-apanya sudah. Ya. Terus stroke itu pengen dipanggilkan ustadz, katanya mau masuk Islam lagi, ya. Ya, akhirnya dipanggilkan ustadz dan masuk Islam lagi.
Karena masuk Islam lagi, diakatkan lagi, wong hanya beda triplek aja antar. Ya dinikahkan lagi, wong sudah masuk Islam lagi. Jadi waktunya tangis-tangisan. Muatase duit gak gablek kakean macam. Baik, ya itu persoalan khulu tadi, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.